warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asril anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa teman-teman para hadirin sekalian untuk mengucapkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat sehingga dapat berkumpul bersama dalam secara virtual untuk mengikuti program yang diadakan oleh Sanggar Belajar Teras Mariam, yaitu Mabar Ngaji Bareng, yang insya Allah rutin diadakan setiap minggu yang dimana dalam satu bulan dilakukan 2 minggu sekali. Lalu pula sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang dimana beliau adalah nabi yang membawa syafaat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatnya pula. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini akan membantu menjadi pemandu dalam acara kita ini. Dan saya akan membacakan sedikit susunan acara singkat pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu ada pembacaan al-ma'surat, dan masuk materi, penutupan, serta sesi dokumentasi. Nanti di akhir akan ada teman-teman yang membagikan link. Maka dari itu, buat para hadirin jangan lupa untuk mengisi yang telah diberikan. Marilah kita mulai ngaji bareng pada sore hari ini dengan pembukaan membaca bismillah, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu pembacaan kitab Al-Masurat yang akan dibacakan oleh Ibu Intan. Kepada Ibu Intan, untuk saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu mengaji kita awali dengan pembacaan Al-Ma'surat. Al-Ma'surat ini adalah doa-doa ya, dan juga ada ayat-ayat dari Al-Quran yang meminta perlindungan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Minta perlindungan supaya selamat dunia dan di akhirat. Apalagi ini hujan itu waktu yang sangat tepat sekali untuk kita memohon, karena saat hujan Allah itu memberikan rahmat, berkahnya gitu ya, lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha Bitawuti wa yu'min faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allah walladzina amanu walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ma anfusikum
tu'tuhu yuhasibkum billah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La makasabat alaiha makasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil ma hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min fasatil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amsaytu minka fi ni'matin wa afiyati wa sitrin fa atimman alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah.
Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basuri la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basuri la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basuri la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman adada ma ahata bi ilmuk wa fatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma sayyatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bidikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalun naharika Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatika wal taqat ala ta'atika wa tawahadat ala da'watika wa ta'ahadat ala nusrati syariatika wa qawasin. Allahumma rabbikataha wa adimuddaha wa biha subulaha wa mlaha binurika alladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bika wa jamil tawakkuli alaika wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita hajatkan, teman-teman inginkan. Semoga Allah berkahi usia kita. Semoga Allah maringi kemudahan kita hidup di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Not.
Terima kasih kembali kepada Ibu Iman. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan alunan kalam ilahi, telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Alia Uwidat kepada Mbak Alia Uwidat. Monggo saya persilahkan. Tes suara saya terdengar ya teman-teman. Kecil. Halo, udah. Oke, kan ya Bu? Yang iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kita ngaji bareng ya di sore ini dengan kitab fikih, itu kitab Safinatun Najah, di mana kitab ini mengajarkan tentang ilmu-ilmu praktik ibadah, juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Jadi sudah sepatutnya kita bersama-sama memahaminya dan mengamalkannya seperti itu. Karena tanpa ilmu kita juga bisa dipastikan salah kaprah gitu ya dalam beribadah, dalam berperilaku sehari-hari karena tidak sesuai dengan ilmunya seperti itu. Jadi kan sangat bahaya ya jika kita takutnya kayak sholat jungkat-jungkit kayak gitu 5 waktu, tapi kalau tidak didasarkan ilmu ya percuma kan, kita tidak dihitung ibadah, tidak diterima karena tidak dilakukan dengan cara yang tepat seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama di sini belajar tentang fikih dengan kitab Safinatun Najah ini. Mungkin sebelumnya saya di sini mau disclaimer di awal ya teman-teman, bahwa di sini saya masih belajar juga seperti itu. Saya diamanahi untuk membersamai teman-teman untuk mengkaji kitab ini. Ya harapannya nanti ke depannya namanya juga belajar bareng. Di sana di sini saya juga masih belajar. Jadi nanti mohon koreksinya jika ada yang salah atau kurang tepat, nanti bisa banget kita diskusi bersama. Mungkin bisa ditemukan seperti itu kebenarannya jika terdapat kesalahan seperti itu. Tapi insya Allah saya memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang ada dalam kitab ini gitu ya. Namanya juga membedah kitab gitu ya. Oke, tidak usah berlama-lama, mungkin kita langsung saja ya teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa kirim Fatihah dulu kepada musannif atau pengarang kitabnya. Harapannya semoga kita mendapatkan barokah ilmunya dari pengarangnya begitu ya, karena ini juga bentuk terima kasih kita kepada beliau karena um, dengan usahanya beliau, dengan waktu yang sudah ditumpahkan pikirannya gitu sehingga bisa melahirkan ilmu dan bisa bertahan sampai saat ini yang tentunya juga sangat bermanfaat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung bisa mulai ya teman-teman. Agak di bawah tuh. Nah, yang ini. Sudah. Oke, di bab di Safinatun Najah ini mungkin saya mau menjelaskan sedikit ya teman-teman, bahwa kitab ini sebenarnya sama halnya seperti kitab Wasoya pada 2 minggu lalu ya, juga kitab yang lain, bahwa namanya kitab kuning pasti berwarna kuning ya, lalu juga terdiri Arab saja seperti itu, dan kalau biasanya di pondok-pondok itu diberi makna Jawa seperti itu. Namun setelah saya cari-cari masih belum menemukan kitab
kuning beserta makna Jawanya dalam bentuk PDF. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi langsung adanya terjemah seperti ini ya. Insya Allah ini meskipun dalam bentuk PDF seperti ini, insya Allah ya sama kok, nggak ada bedanya dengan em, yang PDF kita kuning seperti itu ya. Harapannya semoga barokahnya tetap sama gitu ya. Yang penting kan kita mengkaji ilmunya dengan baik dan benar. Oke, yang pertama di sini pembahasan dari kitab ini adalah rukun Islam. Mungkin saya membacakan Arabnya terlebih dahulu ya teman-teman. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iqamus shalah wa ita'uz zakah. Shaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, terjemahan dari Arab ini, rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu membaca syahadat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang kedua, menegakkan sholat ya, atau melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu seperti itu. Nah, tentu saja teman-teman sudah tidak asing ya, sudah tahu ini juga sudah diajarkan oleh guru-guru kita sejak SD, bahkan ya MI atau bahkan SD seperti itu. Bahkan mungkin ada lagunya ya seperti itu. Jadi untuk memudahkan anak-anak untuk menghafalnya, karena namanya rukun Islam ini kan sudah dasar-dasarnya gitu ya. Katakanlah fondasi dari agama Islam itu sendiri, di mana ketika orang tersebut memutuskan untuk beragama Islam, dia ya harus melaksanakan hal-hal yang harus dilakukannya dalam Islam seperti itu. Jadi yang pertama, ya syaratnya untuk bisa dikatakan Islam ya harus membaca syahadat dulu gitu ya teman-teman ya. Harus membaca syahadat seperti itu. Udah, selanjutnya ya menegakkan sholat kayak gitu ya, harus melakukan sholat. Nah, yang wajib itu ya sholat 5 waktu ya, ketentuannya ya em, nanti mungkin ada pembahasan selanjutnya ya. Sholat 5 waktu juga ada sholat-sholat sunnah yang lain sebagai pendukung gitu ya, ada sholat tahajud, sholat duha, sholat witir dan sebagainya. Namun yang wajib dan yang harus dilakukan itu yang sholat 5 waktu itu, yang sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Nah, ini juga perkara yang wajib ya teman-teman, yang biasa kita lakukan ketika berada di ujung bulan Ramadan. Nah, itu kan menunaikan zakat itu kan perintah dari Allah ya, yang wajib kita lakukan. Yang mungkin kalau sekasat mata orang mikir kan em, buat apa sih sulit-sulit zakat kayak gitu. Lawan kita masih membutuhkan juga kayak gitu. Kita kan juga masih makan nasi. Kalau dikasih orang nanti kalau habis gimana? Padahal itu adalah perintah Allah, di mana di balik kandungan itu tujuannya untuk membersihkan rezeki kita loh kayak gitu. Di dalam rezeki kita pun juga ada hanya orang lain kayak gitu. Nah, makanya Allah em, mewajibkan untuk menaikkan zakat ini, yang yaitu zakat fitrah ya, yang berada di ujung bulan Ramadan itu ya gunanya tidak lain tidak bukan ya untuk teman-teman sendiri, untuk membersihkan zakatnya teman-teman, untuk membantu teman-teman dan keluarganya seperti itu, untuk menunaikan atau memberikan hak-haknya kepada orang yang berhak seperti itu. Yang keempat, puasa Ramadan ini juga sudah dilakukan teman-teman ya setiap tahunnya seperti itu, pasti sudah sangat rindu ya. Dan bulan Ramadan itu kan vibes-nya sangat berbeda, yang pasti juga 1 bulan tapi satu apa bulan kemuliaan ya kayak gitu. 1 bulan kemuliaan di mana itu sangat ditunggu-tunggu dan sangat dirindukan dibandingkan dengan 11 bulan yang lain seperti itu. Jadi langkah baiknya ketika Ramadan datang itu teman-teman sangat bergembira untuk menyambutnya, lalu menunaikan puasa Ramadan yang wajib tersebut, juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti itu untuk dalam rangka meramaikan dan menghidup-hidupkan Ramadan tersebut. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Kenapa di sini dituliskan ke
bagi yang mampu. Seperti yang teman-teman ketahui ya bahwa kita kan berada di Indonesia kayak gitu ya, di mana untuk menuju haji itu prosesnya panjang ya teman-teman ya. Perlu mendaftar dulu kan juga perjalanannya juga panjang jauh. Belum pas pendaftarannya itu karena sekarang sudah banyak sekali yang mendaftar, banyak orang Indonesia kan juga membludak ya warganya seperti itu. Sudah banyak sekali yang mendaftar sehingga hal tersebut membuat antriannya semakin panjang seperti itu. Belum lagi uang yang dikumpulkan untuk menuju ke sana itu juga tidak sedikit seperti itu. Makanya di sini dituliskan Allah mewajibkan, tapi diberi keterangan bagi yang mampu saja seperti itu. Tapi bukan berarti misalnya ada si A seperti itu ya, dia kok dia orang kurang mampu kayak gitu, ya bukan berarti dia em, langsung memasrahkan diri saja seperti itu bahwa oh aku lo nggak mampu jadi aku nggak apa-apa nggak haji, ya bukan seperti itu ya teman-teman, kan namanya juga rukun Islam, ya sudah sepatutnya kita berusaha untuk memenuhi rukun tersebut seperti itu. Jadi ya dengan begitu, ketika kita sudah berhasil haji, kita juga sudah berhasil menyempurnakan rukun Islam tersebut. Ya, semoga kita semua diberi rezeki yang cukup ya sama Allah, nanti diberi rezeki umur juga yang panjang, yang barokah sehingga kita bisa berkesempatan untuk haji dan tergolong orang yang mampu tersebut. Amin. Amin. Oke, mungkin dari rukun Islam ini dicukupkan ya teman-teman ya. Pasti teman-teman juga sudah paham dan semoga bisa eh, selalu diingat dan bisa diamalkan dengan baik ya dalam kehidupan sehari-hari bahwa rukun Islam ini ya wajib ditunaikan bagi orang Islam seperti itu. Bisa di next nih. Oke, kita lanjut di bab selanjutnya teman-teman. Kita membahas tentang rukun iman. Nah, ini juga tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Udah. Tentunya teman-teman juga sudah tidak asing lagi ya dengan rukun iman ini, namun kita juga perlu untuk membacanya karena masuk dalam babnya kayak gitu. Biar lebih ingat lagi seperti itu ya, rukun iman kan rukun iman. Itu kan iman adalah kan percaya ya, percaya lah ini ada 6 perkara yang wajib kita percayai dalam Islam seperti itu. Nah, apa saja nih yang perlu kita percayai, yang perlu kita yakini seperti itu. Nah, yang pertama antuk minabillahi, yaitu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Yang kedua, malaikatihi, malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, kutubihi, kitab-kitab Allah, rusulihi, harus rasul-rasul Allah. Yang kelima, bil yaumil akhir, hari akhir. Dan yang keenam, bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Nah, 6 perkara ini wajib kita yakini teman-teman sebagai orang Islam, karena dengan begitu kita bisa menyempurnakan agama kita begitu ya, dengan meyakini 6 perkara yang ya yang wajib kita percayai seperti itu. Bisa itu. Ya, jadi ada 6 ya teman-teman. Mungkin saya izin mengulangi bahwa yang pertama ada percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik serta takdir buruk seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang selanjutnya makna kalimat tauhid. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqi fil wujudi illallah. Nah, makna kalimat tauhid atau la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang berhak disembah dalam wujud selain Allah. Nah, la ilaha illallah. Jadi maknanya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang disembah selain Allah seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya tanda balik. Alamatul bulughi salah satun. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinina. Wal haidu fil unsa litis'i sinina. Nah, di sini teman-teman sepertinya sudah balik semua ya. Di sini ada nah, teman-teman di sini kan sudah sudah balik
semua begitu ya, dan tentunya pasti sudah mengalaminya seperti itu. Namun kita juga perlu nih mengetahui tanda-tanda balik seperti ini, barangkali nanti ada adik kita yang masih kecil yang nanti ketika mereka sudah memunculkan tanda-tandanya, namun mereka belum tahu, kita bisa memberitahu nih teman-teman, entah adik kita, entah teman kita, tetangga kita, saudara kita, dan sebagainya kayak gitu. Jadi kan sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim, kita juga perlu peduli dengan sahabat atau saudara muslim yang lain seperti itu ya. Tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Umur 15 tahun yang sempurna bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi 15 tahun ini sempurna, maksudnya tidak kurang tidak lebih ya. Bukan yang 14 tahun lebih 11 bulan, itu tidak seperti itu. Kayak 15 tahun kurang sehari, itu bukan seperti itu. Pokoknya pas 15 tahun ya. Mulai 15 tahun itu eh, kalau di dalam kitab ini ya teman-teman ya, mengacu dari kitab ini 15 tahun sempurna bagi laki-laki maupun perempuan seperti itu. Yang kedua, ihtilam wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinina. Ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Nah, di sini 15 tahun itu sepertinya pada umumnya gitu. Pada umumnya. Jadi ketika nanti ada adiknya, teman-teman, saudaranya, tetangganya dan sebagainya itu ketika dia sudah muncul tanda seperti dia mimpi basah, kok masih umur 9 tahun itu juga sudah dikatakan balik kayak gitu ya. Karena ini 9 tahun ini minimal ya, minimal umur dia bisa dikatakan balik seperti itu. Jadi misalnya seperti yang ketiga ya, saya lanjutkan sekalian, haid bagi perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Jadi sepertinya saya kurang tahu ini basah itu em, kalau mengacu sama kitab ini sih, kalau mengacu sama kitab ini bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan seperti itu. Kalau haid hanya perempuan, namun jika itu bisa dikatakan haid, bisa dikatakan balik ketika sudah masuki umur minimal 9 tahun. Jadi misalnya ada adik tapi dia masih umur 8 tahun kok sudah keluar darah, itu belum bisa dikatakan balik ya teman-teman. Perlu diketahui mungkin itu dia sedang sakit atau apa seperti itu, tapi belum bisa dikatakan balik atau itu darah haid seperti itu. Jadi minimal 19 tahun, namun pada umumnya biasanya umur 15 tahun kayak gitu. Jika umur 9 tahun, 10, 11 kayak gitu masih belum memunculkan tanda balik kayak gitu. Meskipun pas 15 tahun itu dia masih belum memunculkan tanda balik, itu sudah dikatakan balik kayak gitu. Oke, cukup ya teman-teman, bisa lanjut. Oke, syarat istinja. Teman-teman di sini apakah ada yang tahu istinja itu apa? Ya, Kak Nadia kayaknya mau menjawab ya. Membuang air kecil, Kak. Benar nggak? Bersuci, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Nadia atas jawabannya. Di komen juga ada ya Kak Hana, bersuci bukan Kak? Iya benar sekali. Nah, tadi Kak Nadia juga benar ya, cuman istinja ini lebih ke umumnya. Kalau tadi Bapak buang air kecil ya, itu kan macamnya seperti itu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam bersuci kayak gitu. Jadi istinja ini adalah bersuci gitu ya teman-teman.
bersuci atau membersihkan sesuatu atau najis yang keluar dari kubul atau dubur. Nah, kubul atau dubur ini, kubul itu em, alat kelamin yang depan, yang dubur itu alat kelamin yang belakang, gitu ya teman-teman. Jadi katakanlah seperti ketika teman-teman itu habis keluar buang air kecil atau buang air besar, nah itu ketika membersihkannya itu namanya proses istinja. Seperti itu. Nah, di sini diterangkan dalam pasal ini atau bab ini itu ada dijelaskan tata cara bersuci dengan batu. Loh, kok pakai batu, Kak? Nah, di sini memang ya kalau kita kan sekarang sudah pakai air ya, kita kan alhamdulillah berada di tempat yang akses airnya itu sangat mudah seperti itu. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan bagi saudara-saudara kita yang berada di pelosok yang susah akses air seperti itu kan gimana kayak gitu. Nah, masa mereka terus nggak bersuci? Nah, kan berarti mereka sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Nah, dalam Islam kita itu diperintahkan untuk selalu apa ya, selalu melaksanakan perintahnya begitu ya, maksudnya dengan bahasa di mana itu meskipun teman-teman itu dalam keadaan bepergian itu kan juga tetap diperintahkan sholat ya, namun Allah menyediakan alternatif lain sebagai keringanan seperti itu. Jadi meskipun kayak saudara-saudara kita itu berada di daerah pelosok yang susah akses air bersih kayak gitu, nah mereka juga tetap berkewajiban sholat, namun mereka mendapatkan keringanan kayak gitu. Jadi membersihkannya boleh tidak menggunakan air, boleh juga dengan batu seperti ini. Nah, ini juga bisa berlaku buat teman-teman. Misalnya nih, nanti suatu saat teman-teman melakukan perjalanan jauh di sebuah daerah yang terpencil, yang susah akses air bersih, susah akses air suci seperti itu. Tapi pengen buang air besar nih atau buang air kecil seperti itu. Nah, ini ada alternatif yang ditawarkan em, untuk memberikan keringanan bisa bersuci dengan batu seperti itu. Nah, nah caranya gimana nih Kak? Kayak gitu. Syurutu ijza'il hajari tamaniyatu. Nah, caranya ada 8. Yang pertama, ayyakuna bisalah sati ahjarin. Harus berjumlah 3 kayak gitu. Sebenarnya ini minimal ya 3. Jadi misalnya teman-teman mau ambil 5 batu pun juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai cuma 1 atau 2 kan ya sepertinya kurang bersih ya. Udah istinja pakai batu cuma 1 kayak gitu kan takutnya tidak bersih kayak gitu ya. Bener sih keringanan pakai batu kayak gitu, tapi kan juga ya jangan pelit-pelit lah ambil batunya kayak gitu. Tapi jangan, itu juga bisa dikira-kirakan ya teman-teman ya, ambil batunya ya jangan yang kasar kan kasihan sendiri nanti sakit juga kan. Jadi bisa dikira-kirakan yang cukup bisa membersihkan eh, najisnya teman-teman namun juga tidak sampai melukai kayak gitu. Yang pertama jumlahnya batunya 3 itu minimal ya kayak gitu 3. Lalu yang kedua membersihkan tempat najis. Itu tempat najis itu eh, em, najis yang menempel di tempat keluarnya tadi seperti itu. Nah itu batunya itu untuk membersihkan kotorannya tadi. Jadi em, itu oke, kita mungkin lanjutkan dulu ya berarti pembahasan. Yang ketiga, la yajifan najasu, najisnya belum kering kayak gitu. Jadi sebisa mungkin namanya udah tahu ya kalau akses air sulit kayak gitu. Jadi dan misalnya mau pakai batu, jadi jangan sampai najisnya itu dibiarkan mengering dulu. Jadi ya diusahakan harus segera dibersihkan kayak gitu ya. Dengan begitu kan kita bisa menggunakan keringanan pakai batu tadi kayak gitu ya. Kalau tidak kan akhirnya tidak bisa kayak gitu. Yang keempat, Allah yang takilah najis belum berpindah tempat kayak gitu. Jadi karena sudah tahu udah nggak ada air, cuma pakai batu, ya teman-teman jangan jalan-jalan gitu ya. Akhirnya kan nanti kalau takutnya jalan-jalan kan kotorannya jadi kemana-mana kayak gitu ya. Tidak hanya di jalanan tapi juga di area keluar najis itu jadi lebih melebar kayak gitu lah takutnya. Jadinya kan lebih sulit untuk dibersihkan kayak gitu, lebih sulit untuk menjangkaunya kayak gitu ya. Karena nah kayak gitu. Eh, yang kelima, la yadhra'a alaihi akharu, tidak tercampur dengan najis lain. Jadi ya tidak tercampur dengan najis lain. Yang keenam, Allah wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Tidak melampaui safhah dan hasyafah.
ya tidak melampaui tempat dari keluarnya najis tadi seperti itu. Yang ketujuh, wa alla yusibahu maun, tidak terkena air. Nah, di sini maksudnya kan tidak terkena air itu di situ tidak ada air gitu ya. Maksudnya dipastikan kalau mau memakai batu itu yang benar-benar udah nggak ada air kayak gitu ya. Mm-mm. Baru bisa menggunakan keringanan itu. Yang kedelapan, wa antakuna al-ahjaru dhahiratan. Batu tersebut haruslah suci. Dan juga harus dipastikan nih, jangan sampai kita pakai batunya yang awalnya tujuannya digunakan untuk mensucikan ya, mensucikan diri, untuk bersuci, untuk ah, tapi malah batunya sendiri itu najis kayak gitu. Tapi bukan berarti kotor itu najis ya teman-teman ya. Kalau kotor itu belum tentu najis, tapi kalau najis itu sudah pasti kotor ya. Jadi harus bisa dibedakan. Harus bisa membedakan antara najis dan kotor. Kayak gitu. Nanti misalnya batunya agak sedikit berdebu atau gimana itu ya, ya dibersihkan aja nggak apa, tapi itu masih bisa digunakan. Sabar, sebentar. Nah, mungkin saya mau sedikit mencontohkan nih gimana caranya bersuci menggunakan batu tadi. Oh, caranya gimana sih? Saya memakai contoh ini ya teman-teman sebagai batunya ya. Jadi sebisa mungkin batunya itu, tapi jangan yang kecil-kecil banget kayak gitu ya kan. Kalau kecil kan cuma bisa dipakai sekali kan kayak gitu. Jadi kalau bisa nih mungkin dia memiliki tiga sisi kayak gitu ya. Misalnya dia berbentuk segitiga kayak gitu. Jadi kan bisa dipakai nih berkali-kali, cuma sekali dipakai ya udah jangan dipakai lagi kayak gitu ya. Misalnya pakai ini kan ada satu, dua, tiga gitu ya. Nah itu pertama pakai yang ini untuk membersihkan, yang kedua pakai sisi yang ini, yang ketiga pakai yang ini kayak gitu. Kalau udah selesai udah aku buang, ganti batu lagi yang ada kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya di situ teman-teman juga nggak kesulitan nih cari batu kayak gitu, jadi cari batu yang lebih, secara aku jelas ya. Jadi cari batu yang lebih banyak untuk memastikan bahwa najis kita sudah benar-benar bersih, ya nggak apa-apa pakai batu yang banyak tadi ya. Namun takutnya nih, misalnya batunya terbatas, batunya itu najis-najis kayak gitu, dikit banget yang batu bersih kayak gitu, atau batunya kasar-kasar yang halus itu sedikit. Jadinya ya mungkin bisa menggunakan yang tadi itu ya. Bisa mencari batu yang ada tiga sisi, jadi bisa digunakan ketiga sisi tersebut. Ya kurang lebih itu ya teman-teman. Mungkin nanti untuk sesi diskusi nanti bisa di akhir saja ya. Seperti itu dikumpulkan di akhir. Oke, bisa di next. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya ya teman-teman, yaitu rukun wudhu. Furudul wudhu'i sitatun. Al-awwalu an-niyatu, asani ghuslul wajhi, asalisu ghuslul yadaini ma'al midaini ma'al firqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in minar rasi, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Oke, nah bab ini menerangkan tentang rukun wudhu. Nah, rukun wudhu ini, rukun atau fardu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam wudhu nih teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman meninggalkan rukun-rukun ini, sehingga takutnya nanti kalau teman-teman meninggalkan dari salah satu wudhu ini, ya tidak bisa dikatakan eh, apa itu cukup gitu ya, wudhunya ya tidak diterima, tidak membersihkan secara kafah gitu ya, karena rukunnya tidak terpenuhi seperti itu. Jadi ini ada 6 hal yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan ketika teman-teman melakukan wudhu. Jadi harus berhati-hati teman-teman. Yang pertama yaitu niat. Nah, tentu saja niat ini sangat penting ya dan sangat krusial dan harus dilakukan di awal kayak gitu. Karena kalau tidak melangsungkan niat, ya percuma kita membasuh apapun juga tidak mungkin. Dari secara luarnya itu kita membasuh atau membersihkan wajah gitu ya, mensucikan, tapi tidak bisa dikatakan wudhu. Teman-teman masih belum dikatakan suci nih kayak gitu wajahnya, misalnya tadi yang belum ada niatnya kayak gitu, karena tidak didahului niat kayak gitu. Jadi jangan sampai lupa niatnya ya, niat dulu baru membasuh wajah. Sebenarnya ini em, bisa mungkin melakukannya itu bersama wajah ya, bersama membasuh wajah kayak gitu. Jadi ketika membasuh wajah ini sambil
melangsungkan niat gitu teman-teman. Itu mungkin sedikit sulit ya, tapi memang ya perlu diusahakan kayak gitu. Dulu pas saya waktu kecil pun juga sulitan kayak gitu. Mau mandi tapi kok sambil niat gimana ya? Sedangkan kita juga di dalam kamar mandi melangsungkan niat yang dalam ada bahasa Arab seperti itu kan juga em, tidak dibenarkan kayak gitu ya. Jadi perlu latihan kayak itu, tapi juga perlu diusahakan ya teman-teman ya. Jadi ketika membasuh wajah itu pas plek itu niat. Nah itu di dalam hati ya teman-teman, karena kita berada di tempat yang kamar mandi. Di kamar mandi kan tidak boleh ya mengucapkan kata-kata Arab, apalagi di mana itu ada niatan mengandung ada kata-kata Allah juga seperti itu. Jadi dilangsungkan dalam hati tapi berbarengan dengan membasuh wajah kayak gitu. Nah, sudah niat yang berbarengan dengan membasuh wajah. Yang ketiga, selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Nah, membasuh setelah wajah itu membasuh tangan ya, membasuh tangan kanan dulu. Ya, sebenarnya tidak ada patokan, cuma untuk sunnahnya, untuk baiknya itu mendahulukan bagian yang kanan dulu, baru yang kiri. Sampai siku-siku ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada mengusap sebagian kepala. Nah, ini kok ada bahasa membasuh sama mengusap ya? Apa bedanya ya? Kayak gitu. Nah, tentu saja berbeda ya teman-teman. Membasuh itu hanya mengalirkan air kayak gitu, mengalirkan air, sedangkan mengusap itu harus diusapnya. Contohnya seperti apa? Misalnya kita mau membasuh wajah, nah itu kan cukup mengalirkan air saja, itu tak perlu digini-giniin tuh sudah cukup, nggak apa-apa kayak gitu. Karena arti dari membasuh itu adalah mengalirkan air gitu ya. Mengguyurkan air itu tanpa teman-teman jenis pun juga nggak apa-apa. Pokoknya ya teman-teman bisa memastikan bahwa air itu sudah mengenai wajah secara sempurna ya. Semua bagian wajahnya terkena seperti itu. Tapi jika teman-teman biar lebih mantep nih, semua airnya sudah sampai ke seluruh wajah, bisa dibantu dengan tangan juga nggak apa-apa. Namun pada dasarnya membasuh wajah itu ya cukup dengan mengalirkan air saja itu sudah cukup, pun juga dengan tangan ya. Jadi ketika teman-teman mengguyurkan air pakai apa gayung kayak gitu, misalnya di keran, gunakan tangannya aja itu sudah cukup, nggak apa-apa, tidak harus diusap pakai tangan gitu, kayak gitu. Cuma ya seperti tadi, seperti wajah, jika teman-teman ingin lebih mantap, biar lebih yakin bahwa airnya sudah terkena semua bagian tangan hingga siku-siku, bisa dibantu dengan tangan itu. Nah, namun yang kepala ini perlu mengusap ya, diusap. Jadi perlu dengan bantuan tangan seperti itu ya. Nah, di sini kan mengusap sebagian kepala. Jadi tidak perlu ya teman-teman, kan takutnya kalau diberi bahasa membasuh kepala, sebagian kepala kan nanti kalau dibasuhkan akhirnya airnya malah mengguyur ya. Akhirnya kan enggak mandi apa itu wudhu plus keramas gitu ya. Kan tadi kalau mengguyur kan malah terkena rambutnya semua kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau di aturan wudhu itu cukup sebagian saja. Pokoknya terkena kayak gini cuma ujungnya aja pun sudah cukup kayak gitu loh. Nah, makanya di sini menggunakan bahasa mengusap kayak gitu. Ya, yang pertama biar teman-teman itu bisa memastikan airnya itu sudah terkena air. Yang kedua juga biar tidak mengguyur. Akhirnya kan tidak sebagian kepala malah seluruh kepala seperti itu. Jadi cukup perlu bantuan tangan gitu ya. Jadi bahasanya mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh dua kaki hingga mata kaki. Ya, ini membasuh dua kaki hingga mata kaki juga sama seperti tadi ya. Jadi dipastikan teman-teman kakinya itu dibasuh sampai mata kaki gitu ya. Em, Kayak gitu. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Jadi jangan sampai teman-teman ini melakukan wudhu ini sesukanya teman-teman ya. Aku pengen nih habis niat, aku pengen tangan dulu baru wajah. Ya tidak boleh, teman-teman harus berurutan. Dari niat berbarengan membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan, terus kepala, eh, terus baru kaki kayak gitu. Nah, yang lain seperti sunnah-sunnahnya yang tidak termasuk rukun itu juga boleh dilakukan, boleh tidak. Yang penting rukun ini harus dilakukan. Ya, oke, kita bisa next ya teman-teman. Oke, ini sepertinya terakhir. Ini sampai jam berapa? Tapi udah banyak sih Kak ya. Oke, yang terakhir ya teman-teman ya. Ini teman-teman masih pada semangat kan ya? Masih, Kak.
Oke, mungkin kita juga tidak apa-apa ya, tidak kalau saya nggak mau. Kita semangat ya. Yang terakhir ini ya artinya dan tertib. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin. Oke, an-niyatu. Niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya dan tempat niat ada di dalam hati. Nah, jadi ini menjelaskan tentang arti niat ya teman-teman. Jadi kalau kita tarik ulur kembali nih ke seperti niat wudhu. Nah, ini kan menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Jadi seperti tadi ketika kita niat wudhu itu ya berarti kan kita menyengaja sesuatu gitu ya. Namun ya perlu diucapkan gitu. Kita jangan jangan berpikiran loh Allah kan Maha tahu, Allah kan selalu tahu apa yang mau kita lakukan, apa yang mau eh, rencana yang kita lakukan kayak gitu. Tapi kan kita juga perlu untuk mengucapkannya gitu loh. Allah juga perlu kesaksian seperti itu. Jadi niat itu juga perlu. Jangan mengandalkan bahwa dalam hati Allah pasti tahu aku mau wudhu. Ya bukan gitu ya konsepnya. Nah, jadi niat ini menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya dan tempatnya ada di dalam hati. Lalu watalafuzu biha sunnatun melafatkannya adalah sunnah. Oh iya, jadi yang penting itu niat itu di dalam hati ya. Namun untuk melafatkannya itu sunnah gitu. Tapi kalau nggak dilafatkan pun juga nggak apa-apa. Yang penting di dalam hatinya tadi. Waktuha inda ghusli awal juz'in minal wajhi. Waktu niat adalah saat membasuh bagian pertama dari wajah. Oh ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, lah wa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin. Maksud tertib adalah bagian yang pertama, tidak didahului bagian yang lain. Jadi ya seperti tadi ya berurutan gitu. Oke, sepertinya cukup ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah berada di penghujung pembahasan untuk mulai pembahasan hukum air ini kan karena sudah em, pembahasannya sudah berbeda gitu ya, tidak berkelanjutan dengan bab yang sebelumnya. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Kak moderator dulu, Kak Nadia. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada kalian karena telah memberikan kita materi terkait kitab Safinatun Najah ini. Masya Allah, tabarakallah. Itu banyak banget ya informasi-informasi dan ilmu-ilmu baru yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya ini ada apa Kak? Sesi diskusi Kak buat teman-teman yang mungkin kepengen untuk sharing-sharing barangkali ya kita sharing-sharing santai aja yang penting mendapatkan ilmunya teman-teman baru bisa langsung open mic atau raise hand terlebih dahulu gitu nanti saya persilahkan. Nah Kak sebelum menunggu teman-teman yang hadir buat bertanya mungkin di sini dia mau izin tanya dulu nih dengan kalian mengenai tentang penyampaian yang sudah disampaikan dengan Kak Alia. Di sini Nadia tertarik nih Kak, mungkin fungsi utama dari kitab Kuning Safinatun Najah ini apa Kak? Dan juga jika kita mau mempelajarinya itu gimana ya Kak? Walaupun memang kita sebagai umat Islam, Muslim gitu ya, mengetahui nih apa-apa yang udah tadi kalian sampaikan seperti misalkan cara berwudu dan lain sebagainya. Tapi kan mungkin ini yang lebih dalam lagi ya di kitabnya ini mungkin sebagai kita umat Islam itu kalau mau mendapatkan atau mempelajari kitab itu gimana Kak? Mungkin bisa bantu buat sharing-sharing. Terima kasih. Kak Nadia, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini lebih bertanya tentang fungsi kitab Safinah gitu ya. Aku boleh lihat dulu yang nih. Masih kamu Kak. Sebentar ya, karena dia. Nah, teman-teman. Yang ini. Enggak.
nggak usah, ke bawah aja. Eh, Oke, jadi seperti yang sudah nggak tahu sih tadi udah dimention belum ya di awal bahwa kitab ini itu kan sudah saya jelaskan. Jadi kitab Safinah ini kan membahas tentang fikih ya. Fokusnya itu ke pembahasan fikih. Kalau wasoya yang pada 2 minggu lalu disampaikan oleh Bu Intan itu kan lebih kepada pembahasan akhlak begitu ya, kupas akhlak. Makanya judulnya kupas akhlak dengan wasoya. Nah ini kitab ini memiliki fokus pembahasan tentang fikih. Nah, fikih itu apa sih? Fikih itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang praktek-praktek ibadah, tata caranya seperti itu ya, dan juga dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut kayak gitu. Jadi selain melaksanakan ibadah itu kan pasti ada unsur-unsur lain di dalamnya ya Kak ya. Misalnya nih kayak tadi sholat kan sholat kan termasuk rukun Islam. Nah untuk melaksanakan sholat itu sendiri kan masih belum bisa nih kita langsung sholat aja, tapi juga perlu untuk melakukan hal yang lain seperti memenuhi rukun wudhu, terus apa syarat sahnya, apa yang perlu dihindari sehingga itu tidak membatalkan wudhu, lalu dan sebagainya pun ketika sholat juga bagaimana caranya seperti itu. Nah, di situ kan dijelaskan ya sehingga harapannya dengan kita mempelajari ilmu ini, ilmu fikih ini melalui kitab ini, kita jadi tahu nih ilmunya kayak gitu, kita bisa beribadah sesuai ilmunya dengan ilmu yang ada, tidak asal begitu ya. Jadi ya harapannya ibadah yang kita lakukan itu ya bisa diterima oleh Allah gitu ya, bisa bernilai pahala dan juga ya bisa sebagai perwujudan untuk pemenuhan kita dalam rukun Islam itu tadi kan takutnya seperti yang saya contohkan ya. Oh ya, saya pernah waktu itu ketika di pondok saya pernah mendapatkan cerita dari ustadz saya bahwa ada pada zaman dahulu itu ceritanya itu ada dia setan itu dia bilang kepada saya lupa sepertinya bilang kepada malaikat yang dia bilang bahwa saya lebih suka kepada saya lebih takut kepada satu orang yang dimana itu ahli ibadah tapi dia em, suka tidur daripada 1.000 orang yang ahli ibadah kayak gitu tapi dia tidak berilmu kayak gitu. Nah kok bisa kayak gitu? Nah dia kan em, yang satu orang tadi dia suka tidur, tapi kan dia berilmu kayak gitu. Nah, dia kan tahu misalnya dia tidur, namun kan dia tahu ilmunya kapan harus sholat, kapan waktunya masih ada apa itu masih masih ada waktu sholat seperti itu. Lalu bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat dan sebagainya, tata caranya begitu bisa memenuhi dengan tepat. Namun 1.000, namun dia dia apa ya, setan lebih takut itu satu orang tadi yang dimana itu dia yang suka tidur namun dia berilmu daripada 1.000 orang yang dia tuh ahli ibadah namun dia tidak berilmu kan. Jadi 1.000 orang 1.000 orang yang ahli ibadah itu tadi ya mereka percuma gitu. Mereka sholat 5 waktu, sholat sunnah ini itu sampai sehari bisa melakukan banyak ibadah kayak gitu ya, sholat rokaat-rokaat. Namun mereka tidak dilandarkan dengan ilmu, mereka hanya dengar-dengar saja, katakanlah seperti itu ya, karena mereka tidak mempunyai ilmu kayak gitu. Nah, makanya kitab Safinah ini yang mempelajari tentang fikih ini itu sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita kaji bersama seperti itu ya, agar kita itu dalam melakukan praktik-praktik ibadah di mana itu juga sebagai pemenuhan kita sebagai hamba Allah gitu ya untuk melakukan ibadah dan perintah-perintah yang diperintahkannya seperti itu. Jadi ya kita harus lakukannya dengan ilmu kayak gitu agar hal tersebut juga bermakna, hal tersebut juga diterima oleh Allah seperti itu. Kurang lebih seperti itu karena apakah menjawab? Alhamdulillah sangat terjawab banget ya Kak Alia ya. Terima kasih. Nah, buat teman-teman selanjutnya mungkin ada yang mau tanya-tanya ke Kak Alia boleh banget. Ya ada Kak Salsabila, ada Kak Mariam, Kak Davi, ada Kak Alia, lalu ada Kak Hana juga, Kak Jessica buat tanya boleh banget. Kita
ngobrol-ngobrol santai gitu ya, bertukar pemikiran. Mungkin teman-teman juga di sini boleh nih sharing-sharing gitu, misalkan pengen, oh Kak Alia seharusnya begini, bukan begitu, juga boleh banget ya teman-teman gitu. Saya coba nambahin ya Kak. Monggo Bu. Eh, bisa nggak di share apa covernya Safina gitu ada? Nah ini Kak Davi hadir, Kak Rika juga, alhamdulillah. Nih Kak Mariam ini ada orangnya tapi kemana ini? Dapur ini Kak Mariam. Nah, nah ini ya, ini menarik sekali nih. Ah ini Safina Najah fi mayajibu alal apa? Fi mayajibu ala abdi limaulah ya. Safina itu perahu artinya. Safinah iku perahu, najah selamat, keselamatan, fima ing dalem barang. Jadi perahu keselamatan, fima apa-apa itu wis sembarang kalire gitu. Yajibu yang menjadi kewajiban, yajibu yang menjadi kewajiban ala abdi limaulah ing atase eh, abdi ki hamba limaulah ke Allah ya, marang Gusti Allah. Jadi perahu untuk selamat, perahu untuk selamat, lima yajibu apa-apa yang wajib dikerjakan oleh abdi limaulah, oleh hamba kepada Tuhannya. Nah, jadi di dalamnya ini seperti yang tadi Kak Alia sampaikan, isinya ya kewajiban-kewajiban. Fima yajibu, kewajiban-kewajiban. Apa saja yang wajib? Ya, dasar-dasar yang wajib. Mulai dari mengenalkan syariat-syariat gitu ya. Di pasal yang pertama, kalau kita lihat tadi, pasal yang pertama itu, bagian yang pertama itu tentang apa? Tauhid, ya. Jadi sebelum mengerjakan apa-apa itu dasar syariat mengenai tauhidnya itu harus dibenahi. Berarti kan gitu. Eh, mengenai tauhidnya, kemudian syarat-syarat untuk istinja bersuci. Nah, itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan supaya najah, supaya selamat. Nah, ini perahunya. Sebenarnya kitabnya itu kecil ini. Kitabnya itu kecil, bukan kitab yang tebal dan besar gitu. Enggak. Jadi dia itu kecil sekali kitabnya. Dan tipis, tapi syarat sekali dengan hukum-hukum. Nah, yang menarik lagi adalah musonifnya atau pengarangnya ini nggak seterkenal kitabnya. Jadi orang itu banyak yang mengenal kitabnya daripada mengenal pengarangnya, penulisnya. Kalau Sapina ini sangat terkenal di dunia, sama seperti Wasoya. Wasoya itu yang dikenal itu ya kitabnya. Cuman Syekh Muhammad Sakir yang menjelaskan tentang Wasoya itu apa ya? Lebih populer ya anunya. Apa? Karena beliau kan ketua ulama di Iskandaria. Jadi lebih populer. Nah, tapi kalau eh, pengarang kitab ini itu dituliskan siapa? Salim. Kalau di situ ya, Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Salim anaknya Pak Abdullah ini anaknya
Pak Saad ini anaknya. Jadi Salim ini anaknya Pak Abdullah, cucunya Pak Saad, itu buyutnya Mbah Sumaid. Ini orang Hadramaut yang. Jadi itu apa namanya terkenal sekali ini di dunia. Dan ini menjadi kemudian Wasoya itu menjadi kitab basic ya, basic kitab dasar yang digunakan eh, pada pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang ingin memberitahu, oh akhlak yang baik itu kayak gini, oh ada dasar-dasar atau kewajiban kayak gini. Nah, Syekh Salim ini, anu, kalau kita lihat di biografinya itu banyak sekali kitab-kitab yang sudah ditulis ya oleh Syekh Salim. Tapi yang memang kemudian gongnya itu ya Safinah ini. Itu kitab ini memang betul-betul menjadi bekal ya, betul-betul menjadi bekal eh, apa namanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam beribadah. Nah, itu sih yang bisa saya tambahkan mengenai Safinatun Najah. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Bu Intan telah menambahkan sedikit ilmu kepada saya dan teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa menambahkan rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin gimana nih teman-teman ke pemateri Kak Alia? Ini ada yang mau disampaikan lagi dan teman-teman ada yang mau ditanyain, mungkin kita Ya. Persilahkan, boleh banget terbuka. Saya sebenarnya juga mau nanya ini Kak Alia. Nah, apa Bu? tadi mengusap sampai siku atau sampai apa tadi mata kaki ya? Yang tadi yang mungkin bisa di-share lagi bagian itu. Nah, untuk kawan-kawan kita yang difabel itu gimana Kak? Kira-kira yang kemudian dia tangan tangannya ndak ada dua atau satu atau kakinya gitu. Gimana Kak Alia? Berarti ini yang tunadaksa itu. Iya, Yang perlu mengusap tadi ya. Ya, berarti kan dia misalnya sampai sini Mungkin kayak gimana semampunya ya sih. Kan juga kan kita tidak misalnya si tunadaksa tadi kan juga apa ya maksudnya seperti belum tentu bisa di sekitarnya tuh ada orang yang mau membantu gitu loh Bu, kan juga misalnya dia itu juga sedang di perjalanan atau di masjid luar seperti itu, bukan di rumahnya. Kan kalau di rumahnya mungkin bisa minta tolong apa itu untuk membantu mengusapkan seperti itu. Namun kalau memang tidak bisa lagi ya sebisanya mungkin ya Bu, yang penting kan bisa memastikan bahwa airnya itu sudah sampai mengalir dan apa itu dan mengenai anggota-anggota tubuh yang perlu dikenai seperti itu. Artinya enggak itu. Nggih. Kurang lebih begitu nggih. Yang kan yang Islam itu kan mudah nggih Bu nggih. Pun juga pas kita berhalangan pun juga masih tetap diberi keringanan kan nggih oleh Allah, apalagi yang tunadaksa yang memiliki kekurangan yang tidak seperti orang pada umumnya ya yang punya tangan lengkap, kaki lengkap, tapi mereka tetap mau melaksanakan ibadah secara sempurna, kan itu sudah sangat hebat kita, Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Alia. Baik, terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya yang Masya Allah menarik banget dan Kak Alia atas penjelasannya. Oke teman-teman, ini ada lagi yang mau ditanyain atau sharing atau disampaikan? Boleh banget jika
tidak ada, mungkin saya izin menginformasikan, tapi nanti kalau ada yang ingin disampaikan bisa reactionnya teman-teman atau disanggah melalui komentar, boleh banget. Silakan Nadia, mohon izin saya mau bertanya atau apa, tapi sebelumnya saya izin menyampaikan informasi untuk teman-teman sekalian. Nanti mungkin bisa diingat ya yang bagi udah masuk grup juga, buat kegiatan kami ini dilakukan 2 minggu sekali. Mungkin jika nanti ada panitia atau rekan-rekan yang menyampaikan informasi mengenai ngaji bareng ini atau ngabar, itu boleh banget nanti ajak rekan-rekannya yang lain buat ikutan jika berkesempatan hadir, karena insya Allah materi-materi atau apapun yang kami sampaikan bermanfaat juga buat teman-teman sekalian, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya, ini belum ada yang mau bertanya, kita bisa lanjut untuk foto bersama ya, sebagai dokumentasi untuk kami selaku dari teman-teman Sanggar Belajar Teras Maryam. Punten teman-teman bisa menghidupkan kameranya, kita foto bareng sebagai bukti bahwa telah terjalannya program kami ini. Terima kasih. Mungkin Piye kabare, Pi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ngaji Alhamdulillah. depan Alfamart ya Allah, Masya Allah. Ini belanja, Bu. Waduh, ngaji depan kelontong. Masya Allah. Makasih ya, Pi. Semua ya, Bu. Semua backgroundnya sama ya. Di mana ini? Backgroundnya sama semua. Ini di mana? Bekasi. Di Tangerang, Bu, lagi nganterin Ibrahim. Oh, Tangerang. Iya, iya, iya. Besok share kegiatan ke teman-teman ya, Pi, biar lebih rame. Kegiatan apa, Bu? Layo iki, kegiatan mengaji. Oh iya, Selama 2 minggu sekali. Ya wis, oke, sudah diambil kameranya. Oh, ini ada Kak Rika juga. Kak Rika sehat. Kak Rika ada di asrama, mungkin juga lagi repot. Kalau ini boleh kita langsung foto bersama. Oke, baik. Kepada Mbak Salsa, bisa dipandu buat ngambil fotonya sesi 3 kali ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Nadia. Oke, sebelumnya mohon kesediaannya untuk teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Kak Bani, apakah bisa mengaktifkan kameranya? Oke, baik, semuanya terima kasih telah mengaktifkan kamera. Oke, saya akan menghitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi. Satu lagi, oke. Biar 3 kali ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Nadia. Baik, terima kasih Kak Salsa. Alhamdulillah tibalah di penghujung acara kita di Bedah Kitab Fikih Safinatun Najah ini yang pertama ya teman-teman, yang pertama kemarin. Ini sesi pertama untuk kitab
ini apa Safinatun Najah, dan 2 minggu yang lalu alhamdulillah sudah juga yang pertama kitab Wasoya. Berarti untuk 2 minggu ke depan lagi kita akan bertemu lagi di dalam kitab Wasoya yang kedua. Maka dari itu, saya Nuradia Salsabila mewakili teman-teman dari Sanggar Belajar Tema yang bertugas dalam mengaji bareng pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat yang telah tersampaikan pada sore hari ini. Marilah dalam mengakhiri acara ngabar pada sore hari ini kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum meninggalkan room Zoom, teman saya akan membagikan link presensi. Mohon kesediaannya untuk teman-teman yang hadir untuk mengisi ya sebagai data arsipan dari kami. Terima kasih kepada Kak Hadafi atau Kak Alia yang telah hadir. Mohon bakat untuk mengisi link presensinya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.